Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Sudah lama saya tidak pernah berbicara tentang salah satu obat yang paling sering dipakai di kedokteran, yaitu tentang alprazolam. Mengapa pada kesempatan kali ini saya berbicara kembali tentang alprazolam? Karena baru saja dalam minggu-minggu ini kedatangan pasien yang mencoba untuk menghentikan penggunaan alprazolam yang telah lama digunakannya. Nah, menariknya adalah bahwa ternyata si pasien sendiri awalnya tidak memahami bahwa obat yang dia makan untuk mengatasi gangguan lambungnya adalah obat yang mengandung alprazolam. Sehingga ketika dia mencoba melepaskan obat tersebut karena gangguan lambungnya sudah membaik, pasien malah mengalami kesulitan tidur dan mengalami kesulitan untuk merasa nyaman dengan dirinya. Ada keluhan-keluhan cemas yang muncul dan perasaan tidak enak. Mungkin ini adalah suatu yang kita sebut sebagai gejala putus obat dari alprazolam itu sendiri. Nah, menarik memang kenapa kalau kita melihat banyak kasus-kasus gangguan psikosomatik seperti gangguan lambung itu mendapatkan pengobatan dengan alprazolam. Mengapa obat ini menjadi salah satu yang sering diresepkan? Karena sebenarnya memang mempunyai efek mengurangi rasa cemas yang berlebihan. Indikasi utama dari alprazolam sebenarnya adalah untuk kasus-kasus gangguan serangan panik atau gangguan panik. Tetapi ketika mulai diperkenalkan obat antidepresan golongan SSRI atau serotonin selective reuptake inhibitor, maka pasien yang mengalami gangguan panik biasanya diberikan bukan cuma alprazolam tetapi juga golongan obat serotoninergik seperti fluoxetine ataupun sertralin. Nah, menariknya adalah ternyata pada kasus-kasus gangguan nyeri, alprazolam bisa membuat ambang rasa nyerinya menjadi meningkat sehingga pasien tidak mudah mengalami nyeri karena misalnya masalah lambung ataupun gangguan yang berakibat kondisi psikosomatik. Sehingga pasien sering diresepkan dan merasa nyaman dan dia merasa enak sekali menggunakan obat ini. Nah, ketika orang itu memakai alprazolam biasanya lebih dari 4 minggu dengan secara terus-menerus, maka ketika dilepaskan biasanya ada reaksi putus obat ataupun reaksi yang berkaitan dengan tidak adanya lagi obat tersebut di dalam tubuh. Nah, masalah ini biasanya lebih sering dikaitkan dengan adanya ketidaktahuan si pasien di dalam penggunaan obat ataupun mungkin dari si dokter sendiri. Ada beberapa kasus yang menarik bahwa ternyata penggunaan obat ini seringkali tidak diketahui seperti tadi diungkapkan di depan. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang menjadi kesulitan tersendiri untuk pasien mencoba melepaskan dari obat tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya adalah kita perlu memahami bahwa mengobati gangguan seperti gangguan psikosomatik tentunya harus mendasarkan pada gejalanya dan juga diagnosis dasarnya. Tidak bisa kita hanya mengobati gejalanya, karena kalau mengobati gejalanya saja, misalnya gejala nyerinya, gejala tidak nyamannya, kemudian kita berikan pengobatan dengan obat penenang seperti alprazolam, itu tidak membuat segalanya jadi baik. Tetapi kita juga perlu memberikan pengobatan yang sesuai dengan diagnosis dasarnya. Misalnya ternyata gangguan psikosomatiknya ini diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan gangguan cemas atau depresi. Maka kita perlu memberikan pengobatan untuk gangguan cemas dan depresinya tersebut. Jika sudah terlanjur menggunakan obat ini untuk indikasi yang sebenarnya tidak disarankan untuk kasus-kasus gangguan psikosomatik, tetapi masih digunakan dalam dosis yang relatif kecil, ada baiknya untuk mengurangi penggunaan dosis yang besar ataupun dosisnya dijarangkan, jadi tidak digunakan di dalam setiap hari. Konsultasikan dengan dokter yang memberikan. Pada banyak kasus seringkali dokter yang memberikan
Kebanyakan juga bukan dokter jiwa, tetapi dokter umum ataupun dokter spesialis lain. Konsultasikan dengan mereka bagaimana cara menurunkan obat ini agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Perlu diingat bahwa alprazolam ini biasanya harus hati-hati digunakan jika si pasien memiliki masalah ketergantungan zat dulunya ataupun saat ini masih menggunakan zat, yaitu jika menggunakan narkotika jenis ekstasi atau sabu atau jenis heroin seperti putal, atau dengan masalah ketergantungan alkohol. Karena pasien-pasien seperti ini akan lebih mudah tergantung terhadap obat-obatan penenang seperti alprazolam, dan kalau dia sudah pakai biasanya agak sulit lepas. Jadi perlu hati-hati dan perhatikan. Kondisi ini sebenarnya bukan hanya berlaku untuk pasien, tetapi juga untuk dokter yang meresepkan. Dokter yang meresepkan alprazolam harus memahami tentang farmakodinamik dan farmakokinetik obat, indikasi obat tersebut, dan bagaimana obat tersebut terdapat di dalam tubuh manusia sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama kesulitan lepas dan efek dari withdrawal atau putus obat dari zat alprazolam ini. Pesan saya, gunakan obat sesuai dengan kebutuhan. Jika memang memerlukan bantuan lanjutan dari dokter jiwa atau psikiater, jangan ragu dan malu untuk berkonsultasi ke psikiater terdekat di tempat Anda. Semoga informasi singkat ini berguna. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat jiwa.